Kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung. Ini enggak negatif. Ini positif. Karena saat seseorang menyaksikan pusat semesta dalam dirinya, dia terbelalak, kaget. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirinya. Yang ada cuman terbelalak, kaget. Maka itu yang dikatakan panon poe di sasate, dipeleng, dipencerong, gak bisa berpaling kemanapun. Keren gak? Itulah kalau mengalami. Makanya kiamat sudah dekat. Sok tentukan mau erek iraha. Tentukan oleh kita kiamatnya mau kapan. Nggak usah nunggu kiamat hancurnya alam semesta mau keumuran. Wow. Ya. Itu. Makanya ayat ini mengatakan ila rabbika yauma idinil. Ila rabbika yauma idin mustaqarrun. Hanya kepada Tuhanmu sajalah hari itu kamu kembali. Ya. Jadi kata-kata tidak ada tempat berlindung karena satu-satunya tempat berlindung adalah Allah. Berarti kiamat itu adalah perjumpaan dengan Allah. Kartos. Ini pakai Quran supaya jauh dari persepsi. Ila rabbika yauma idzin al mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kamu kembali. Jadi saat itu kamu akan mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang sebenarnya. Kita selama ini memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun harus nunggu mati beneran. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun sedang cerita tentang mati sebelum mati, mati saat jroning urip, mati saat ini di sini sekarang. Paham? Oke. Gimana? Agak berat? Belum berat. Masih enteng. Ya. Kemudian dikatakan yunabbaul. Annaba itu berita. Yunabbaul insan yauma idin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakanlah kepada manusia apa yang telah dia kerjakan, apa yang akan dia kerjakan. Indah sekali. Disitulah kita membaca kitab amal kita. Makanya di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup itu sebagai juru hisabmu. Di mana kitabmu? Di sini. Dan saat itu kita akan menyaksikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi kita akan bisa membaca kitab amal kita sendiri. Jadi ketika kita bangkit dari kesadaran, kita menyaksikan diri sejati kita, saat itu diri sejati kitalah yang sebenarnya kitab amal kita. Makanya di Quran surat Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan, pada saat itu kamu tidak mengerti apa itu kitab. Pada saat itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Kemudian ruhku aku jadikan cahaya. Jadi setelah Allah turun tahta, dari alam kekosongan itu turun tahta. Dari Nurullah turun tahta menjadi Nur Muhammad. Bibitnya alam semesta. Setelah turun tahta menjadi Nur Muhammad. Nur ala nur. Saat itulah kamu akan mengerti apa itu iman. Kamu akan mengerti apa itu kitab. Setelah Allah mengenalkan dirinya. Nah di Quran surat Al-A'raf ayat 143 Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat itu Allah bertajali di puncak kesadaran kita. Paham sampai sini? Oke. Jadi itulah gambaran tentang hari kiamat. Karena kuliahnya hanya 2 SKS, stop dulu.
Yang penting secara global mengerti ternyata hari kiamat itu hari bangkitnya kesadaran kita, hari di mana kita mengenal siapa diri kita, hari di mana kita tahu kemana kita akan pulang, hari di mana kita bisa mengingat sejatinya diri kita, hari di mana kita tahu asal usul diri kita, hari di mana kita mengalami kebangkitan kesadaran, hari di mana matahari dan bulan dikumpulkan. Paham? Paham? Oke. Di mana dikumpulkannya? Di langit yang terdekat. Di mana? Di langit yang terdekat. Makanya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, pertama kali beliau melihat bintang, setelah itu melihat bulan, setelah itu melihat matahari. Selesai episode itu beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Aku tidak mendoakan Tuhan lagi. Itu adalah fase di mana beliau sampai pada pencariannya. Apa yang beliau katakan selanjutnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Disitulah beliau mencapai puncaknya penyerahan diri. Bahkan beliau mengatakan wabizalika umirtu, wabizalika umirtu. Apapun amar putusanmu, apapun ketentuanmu, apapun yang terjadi, kalau itu engkau ridho, aku percaya itu adalah cinta kasihmu. Wabizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah aku mengawali diri sebagai seorang muslim. Bukan ngasal. Untuk mengaku sebagai seorang muslim itu enggak ngasal. Ada satu episode spiritual yang harus dialami. Menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Mengalami pengalaman itu. Lalu sampailah pada tahap wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi jangan ngasal. Kita mengatakan saya muslim, saya mukmin. Cuman menonjolkan atributnya saja. Apa pengalaman yang mendasari Anda mengatakan itu? Nabi Musa sebelum mengatakan saya sebagai mukmin, beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah puncak kesadaran. Tatkala Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa, saat itu Musa mengalami fana. Bahkan dia tidak mengalami kesadaran lagi. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau. Inilah awal aku beriman. Iman ada titik awalnya, Islam juga ada titik awalnya. Pertanyaannya, kapan kita mau mengawali itu? Kapan? Kapan? Ya sekarang, tentukan. Kiamatkan sekarang. Oke. Lihat ayat selanjutnya. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan saat itu manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sewang-sewangan. Makanya jangan baperan. Orang lain melakukan itu urusan orang. Jangan menilai, jangan menghakimi. Kamu tidak akan pernah menanggung karma orang lain. Urusi dirimu sendiri. Jangan ewuh pakai ewuh, jangan mengacaukan pikiran. Jadilah dirimu sendiri.
Jangan jadi apa kata orang tentang dirimu, nggak penting amat. Selesaikan dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan ada konflik dengan dirimu. Konflik dengan diri akan berbuah konflik kita dengan orang lain. Itu yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang sudah pada mengalami, beruntung kalian. Sudah menyaksikan diri sejatimu, beruntung kalian. Karena kalian sedang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Sewang-sewangan. Itulah hidup. Makanya jangan pakai Saya sakit hati karena orang menyakiti saya. Sebentar. Sakit hati bukan urusan orang, urusan kamu. Karena kamu punya keinginan pada orang. Ingin orang lain seperti yang kamu mau. Sumber sakit hati adalah kamu sendiri. Makanya sekarang berhenti menginginkan orang seperti yang kamu mau. Gimana caranya? Terima semua orang apa adanya. Baik sama kita, tidak baik sama kita, kita tetap baik sama dia. Selesai semua urusan. Kiamat akan mudah terjadi di sini. Maka saya bilang kajian hari ini agak berat. Ini baru pendahuluan. Baru pendahuluan. Paham sampai sini? Oke, stop dulu. Udah habis 1 SKS waktu saya. Nanti kalau ingin kelanjutannya surat Al-Qiyamah, nanti episode berikutnya. Karena sesungguhnya akan saya sampaikan bukan ini. Yang mau sampaikan judulnya adalah ini. Kita mau cerita matahari hari ini. Dan matahari itu adalah pengingat bahwa kita dapat bangkit dari kegelapan. Betul? Yuk lihat saya semua. Begitu matahari tenggelam, kita memasuki kegelapan. Betul? 12 jam. Matahari kemudian terbit lagi. Tenggelam lagi. Sebetulnya matahari itu gak pernah terbit, gak pernah tenggelam. Bumi kita yang muter. Matahari mah cicing. Teka mana-mana. Makanya matahari menjadi pusat tata surya. Makanya ada rasa, ada rarasaan. Beda. Kalau saya tanya, Ari Panon Poe terbit di mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Tama rarasaan. Cek Panon Poe teh, uing mah cicing. Bahasa Inggris nama ngajedog. Teka mana-mana. Bumi kita itu di samping berevolusi juga berotasi. Dihajar seetik. Bumi kita itu di samping berotasi juga berevolusi. Makanya kadang-kadang bumi kita menghadap matahari, kadang-kadang membelakangi matahari. Di samping berevolusi juga berotasi. Kalau berevolusi saja, karunya atuh anu di tukang, moal kabagean. Nyesehna moal garing. Coba matahari itu cuman gini aja berevolusi. Yang menghadap matahari kan cuman satu bidang, yang belakangnya moal kabagean. Karunya eta carana kolorna moal garing. Nah, karena Allah kasihan supaya celana kolornya semuanya kering, maka dirotasi. Makanya kita mengalami siang dan malam. Paham? Tapi itu rarasaan. Karena mataharinya diam yang berputar bumi. Anggap saja sekarang matahari terbit, gak apa-apa. Anggap saja matahari terbenam, gak apa-apa. Faktanya kita mengalami siang dan malam. Apakah malam abadi? Apakah malam abadi? Tidak. Maka malam akan berganti siang. Apakah siang abadi? Tidak. Karena siang akan berganti malam. Yang abadi itu adalah siang dan malam. Jadi yang abadi itu perubahan. Makanya tong sieun robah. Jangan takut perubahan. Dulu kalian ganteng-ganteng yang sebelah sini. Sekarang mengerikan.
Dulu yang sebelah sini juga cantik-cantik, dulu lucu lagi, dulu. Sekarang nggak ada lucunya. Itulah perubahan, maka nggak usah takut, nggak usah takut, karena perubahan itu abadi dan perubahan adalah hukum alam. Jadi matahari yang kita saksikan di alam semesta ini adalah pengingat bahwa kita dapat bangkit dari kegelapan. Moal salilana poek. Yang sekarang sedang susah, moal salilana susah, asal daek ngarobah diri. Nu teu boga duit, moal salilana teu boga duit, asal daek gawe. Makanya cara cari uang cuma 3 cara saya kasih tahu. 1, gawe. Tonga doa wae. Gawe. Doa yang sebenarnya adalah kerja. Berkarya, punya keahlian. Nulung kanu butuh. Untuk nulung kanu butuh punya keahlian. Yang sekolahnya ahli hukum, bergerak bidang hukum. Yang sekolahnya ekonomi, bergerak bidang ekonomi. Yang sekolahnya teknik, bergerak di bidang teknik. Yang sekolahnya di bidang pendidikan, ayo jadi guru. Yang sekolahnya Polri jadi polisi. Yang sekolahnya TNI jadi TNI. Aya gunana punya keahlian. Paham? Baru bisa nulung kanu butuh. Kalau sudah bisa nulung kanu butuh, berikutnya baru bisa nalang kanu susah. Gitu. Makanya hidup harus punya keahlian. Kalau nggak punya keahlian, ya sudah, jadi manusia rata-rata. Rezekinya rata-rata. Betul? Dokter umum beda dengan dokter spesialis. Bayarannya beda. Sama nyagap nama. Ya, hareeng. Betul? Sama hareeng. Tapi karena dia spesialis bayar beda. Semakin spesial maka semakin mahal. Makanya punya ilmu yang spesial. Makanya jangan jadi orang rata-rata, harus jadi orang yang di atas rata-rata. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi kalau hari ini kita berada dalam kegelapan, tidak usah khawatir. Selama kita mau berusaha, maka kita akan memasuki alam yang terang benderang. Yuk lihat saya sekali lagi. Cara cari rezeki 1, gawe, kerja. Dan untuk kerja harus punya keahlian. Kalau kerja tidak punya keahlian, ya sudah kerjanya ya seperti itu. Makanya ada orang yang kerja keras, gak punya keahlian tuh, pakai otot. Hasilnya pas. Ada orang yang kerja cerdas, pakai otak, sama pas, leuwih saeutik. Nah, yang luar biasa adalah orang yang kerjanya ikhlas, hasilnya tanpa batas. Kenapa saya rezekinya terbatas? Tanya diri kamu, kerja keras atau kerja cerdas? Sepanjang kamu ada di dimensi itu, rezekimu ya gitu-gitu saja. Tidak akan memasuki wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Mual. Karena syarat untuk memasuki wayarzuqu min haitsu la yahtasib harus wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Malah eta ayat diwiridkeun. Kernaon maneh? Wirid naon? Doa 1000 dinar. Wih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yatawakkal 'ala Allah. Nepi ka isuk teu sare. Batur gawe manehna hees. Rek datang kumaha 1000 dinar. Itu salah kaprah. Nih saya kritik tuh di KSKJ itu. Ya. Suka ada pengumuman tuh. Hari ini baca surat Al-Kahfi. Tuh, SKJ itu.
Saya bukan anti baca surat Al-Kahfi, saya senang sekali dan akan kita bahas. Tapi kalau dibaca terus aja nggak ngerti isinya, tidak tahu pesan surat Al-Kahfi, moal benghar. Paham maksud saya? Oke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bekerjalah atas nama Allah. Itu namanya bekerja ikhlas. Saksikan saya, hasilnya tanpa batas. Kalau mau ngasih sama orang, ngasih aja. Nggak usah mikir orang akan membalas kebaikan kita. Itu namanya bekerja ikhlas. Kalau mau bekerja, bekerja saja. Nggak usah mikirin tanggal 1 gajian. Tuh di pikiran gue pasti datang tanggal hiji mah. Betul nggak? Iya, bekerjalah menjadi pelayan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan Allah. Buang pikiran kita tentang uang dan gaji. Jangan cari uang, cari yang punya uang. Baru beres kerjanya. Jadi kenapa kok saya udah kerja keras, gajinya selalu pas? Bismillahnya belum beres. Yang kedua, tidak tahu atas nama siapa kamu bekerja. Jangan-jangan bekerja atas nama sieun, atas nama rasa takut. Takut miskin, takut cicilan gak kebayar, takut anak gak sekolah, takut gak makan. Semua yang menggerakkan kamu rasa takut. Kalau orang digerakkan rasa takut bukan oleh Allah, percaya sama saya, kurang wae teu berkah. Gawe makin keras, cicilan makin teu kabayar. Nah. Ini ada rahasianya. Makanya belajar spiritual itu juga harus membuka pintu rahasia dunia. Jadi kalau orang belajar agama, maaf ya, apalagi diimplik-implikan, urang mah bagianna lain di dieu. Urang mah bagianna jaga. Kumaha jaga? Sajadah wae teu boga, teu kabeuli. Rajeun kabeuli nu goreng. Begitu sujud sakali langsung hideung. Balangsak di dunia, ya balangsak di akhirat. Sedangkan doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kapan doa itu dibacakan? Tepat ketika sudah memasuki rukun Yaman. Ya, yang pernah haji itu sadar. Kalian dulu kan cuma muter doang. Yang sudah umroh berkali-kali sadar. Coba saya tanya, itu doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dibaca kapan? Kapan? Muter dulu dari Hajar Aswad ke Multajam, pintu Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, begitu sampai di rukun Yaman teh kanan. Rukun Yaman, rukun kanan, artinya kamu sudah tahu bahwa kamu sudah hijrah dari kiri ke kanan. Bukan golongan kiri lagi, kiri itu melambangkan jasmani, kanan melambangkan ruhani. Kamu sudah hijrah dari alam jasmani ke alam ruhani, masuk yang namanya rukun Yaman, di situ kita istiqlam. Bismillah ya Allahu Akbar. Baru jalan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Beres tahajina, beres umroh. Ieu mah teu ngarti. Titah muter ngodon video. Maneh nu kitu teh. Langsung dikirim ke grup. Wih hebat. Betul? Begitu sampai di sini ditanya, nah muterna 7 putaran, teuing. Duh. Ya. Lanjut sekarang. Jadi matahari itu adalah pengingat bahwa kita bisa bangkit dari kegelapan. Baik, kita buka sekarang rahasianya. Ini ada Quran surat Ali Imran. Ini Ali Imran ya, ayat 190. Ini enggak asing lagi, saya akan bacakan, tapi akan saya perbaiki terjemahannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Awas. Dalam penciptaan apa? Langit dan bumi. Sudah tahu langit belum? Di mana?
can nyaho. Udah, nanti kalian cari langit ya. Kasihan Delo. Inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini saya perbaiki terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, lihat tangan saya, langit dan bumi, ngerti ya? Yang belum ngerti harus ngerti nanti. Langit dan bumi, tahu 7 lapis langit? Emang kue lapis. Kita membayangkan 7 lapis langit itu kayak kue lapis. Dan langit selanjutnya katanya Sidratil Muntaha, puncak kesadaran. Ari maneh sadar di mana? Kan sadar mah di dieu, lain di ditu. Ada orang kehilangan kesadarannya, nu mana nu ruksakna? Sukuna atau bujurna? Eta nggak kasih jelaskan ya biar bingung. Ada orang kena stroke, kan pecah pembuluh darah, hilang kesadaran. Jadi leungitna sadar tadi mana? Kan didinya. Tah didinya langit teh. Keun lieur sekalian. Inna fi khalqis samawati wal arwahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, udah makin jelas ya. Dan silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda bagi ulil albab. Nah sekarang ulil albab teh saha? Nah dalam terjemahan kebanyakan ulil albab diterjemahkan orang berakal. Orang berakal cenah jelema, cek saha? Jelema mah neangan duit loba keur manehna we wungkul. Eleh ku tangkal cau. Do enggak? Tangkal cau mah teu mimiten hamil, keluar tah jantungna merekah. Nepi ka doyong teh cau. Elaan jelema. Terus sikatanana ngagedean. Runtuyanana panjang, nepi ka handap ditunyel. Begitu borojol ngalahirkeun geus kolot eta cau, keur saha? Keur maneh. Teu aya tangkal cau nu ngadahar cau hiji we. Kadang-kadang jelema mah kadang-kadang teu mimpi teu amit. Teu boga rusa rumasa. Kuduna mah arek ngadek tangkal cau atuh pipit amit heula. Tangkep heula tangkal cauna nuhun. Gitu. Nuhun. Betul? Iya. Kan urang mah kur melak sare we. Betul? Barang penting eta tangkal cau melaan urang. Meme dipotong atuh tangkep heula. Nuhun tangkal cau. Isin ku anjeun. Anjeun mah ngahasilkeun cau teu nuang hiji oge. Sugan ditangkal memeh dipanggul teh ku Haji Asep. Eta tangkal cau teh ngudag menta hiji. Tah ayanya nyari gede gue sadayana dicanak dijual ka pasar. Nepi kata inget eta nu merekna saha? Tah jelema mah kitu. Asa mang asa pang akangna asa pangboga. Teu rasa rumasa. Tapi ngaku dirina teh boga akal. Geus kitu teh jelema mah nya eta nyumbang saeutik. Ditanya teh ari anjeun ke maot bakal ka mana? Surga. Eleh tangkal cau dikadek paeh tanya tangkal cau ari anjeun rek ka surga ka neraka teu ngajawab. Ya. Jelema mah mere saeutik geus asa boga surga. Eta tangkal cau mere cau kabehanana. Sugan mikiran surga henteu maot we. Malah bagja geus bisa mere ka jelema. Da bungah teh tangkal cau teh. Geus mere ka jelema teh.
Sabalikna eta jelema geus nuar cau cemurut keneh wae. Oh kaera. Maaf ya, saya dari tadi ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, apa ulil albab itu? Ulil albab itu kata Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berarti siapa ulul albab itu? Tentu saja orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kenapa dia tahu dan kenal kepada Allah? Karena dia sudah menyaksikan tanda Allah pada pergantian siang dan malam. Jadi bergantinya siang dan malam tuh kita harus baca, di situ ada tanda Allah yang luar biasa. Di dalam diri kita ada siang? Ada. Dalam diri kita ada malam? Ada. Panggihkeun, temukan siang dan malam dalam diri. Temukan. Kalau sudah bisa menemukan siang dan malam dalam diri, di sini bukan di luar. Karena Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda Allah. Bagi siapa? Hanya bagi ulil albab. Bagi yang bukan ulil albab tidak ada, tidak terbaca, tidak ada tanda apa-apa. Pokoknya penting sare beurang nyaring eta we wungkul. Paham? Nah, pasti pusing ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, Allah mengatakan dia itu ulul albab itu doanya satu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Maha suci engkau dan pelihara kami dari siksa api neraka. Jadi begitu lihat langit dalam dirinya, begitu lihat bumi dalam dirinya, dia saksikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Karena dia sudah menemukan rahasia dalam tubuhnya. Kenapa tangan ini tidak sama panjang? Jaraknya juga tidak sama. Jempol dengan telunjuk lebih jauh. Telunjuk dengan jari tengah lebih dekat. Jari tengah dengan jari manis lebih dekat lagi. Kelingking lebih jauh lagi. Tidak sama panjang. Dibolak-balik. Ketemu rahasianya. Bolak-balik ketemu rahasianya. Begitu melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki di cermin, ketemu rahasianya. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza. Sudah sampai di situ belum ngajinya? Umur geus sabaraha? Ngaca we unggal poe. Makanya Allah mengatakan di Quran, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah yang telah menciptakan tubuh kamu sebagaimana rencananya. Ada rencana hebat di sini. Ada rencana hebat di sini. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan." Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan tubuh ini, maka kita bisa mengenal dia. Mumpung kita masih punya tubuh, yuk jadikan tubuh ini sebagai kendaraan untuk mengenali dia. Mumpung masih punya tubuh yang sempurna.